Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi baraka wasallam. Ya, absen sudah tadi. Sekarang kita lanjut ke perkuliahan ke-12. Dan ke-12. Dari link classroom, kita masuk ke link classroom. Absen Fakultas Pembelajaran, ya silakan diisi ya. Absen Fakultas Pembelajaran WTG ke-12. 11. Ya terasa sudah hampir habis ya. 12, 13, 14, nah, selesai lagi. Yang 2 kali perkuliahan. Jangan lupa apa namanya, kerjakan tugasnya. Untuk tugas besar, ini ada sama saya. Tugas besar apanya? Bandar udara. Coba. Ada tugas, ada soalnya di sini. Tugas besar. Tugas besar bandar udara. Ini perencanaan fasilitas. Mana yang benar? Perencanaan fasilitas pelabuhan. Pelabuhan itu ini bandara. Ya, saya kirim tugas bandara. Silakan di print, diisi soalnya, dan dikerjakan. Kalau mau di print akan, ya print saya, berarti biayanya ada biayanya. Soal dengan asistensi, ini lembar asistensi ini ya Rp5.000 lah. Kalau di print sama saya. Kalau print sendiri ya silakan ya, print gratis. Atau di tempat pengetikan juga berbayar. Jadi sudah ada tugas besarnya, silakan dikerjakannya ini filenya. Tugas besar lembar asistensi ini bisa diperbaiki lembar asistensinya supaya bagus. Karena ini masih yang lama punya, Anda bisa edit lembar asistensi yang baru ya dengan apa namanya tabel yang sama. Oke, tugas besar sudah. Silakan dikerjakan tugas besarnya. Ada contoh-contoh tugas besar dari seniornya atau dari kampus-kampus lainnya. Kalau di sini coba kita lihat video warna ajar tugas akhir, tugas besar. Nah, ini ada juga tugas besar. Folder tugas besar Anda bisa klik di sini. Nah, tugas besar. Nah, tapi ternyata filenya bisa diklik atau tidak? Oh, bisa. Ini ada contoh tugas besar bandar udara. Anda bisa hanya ambil literatur tentang tugas besar bandar-bandar. Ya, dan sudah ada. Oke, saya tutup ini. Jadi, silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang ada pada senior atau contoh di sini ada contoh di kampus lain juga ada. Anda download dari internet juga ada. Mudah sekarang belajar ya menggunakan ada internet, jaringan internet. Kita lanjut ke perkuliahan ke-12. Ini juga ada soal. Masing-masing ada soal. Pada kesempatan ini kita akan membahas lihat soal, bisa kita lihat kompetensi apa yang Anda akan dapatkan pada perkuliahan kali ini. Setelah mengisi profil mahasiswa, ini ada pertanyaan kaitan dengan karakter dan kompetensi. Untuk kompetensi Anda ditanyakan tentang karakteristik
runway, ya, tentang runway. Kemudian taxiway. Spotnya sudah jelaskan taxiway, berdasarkan letaknya, tujuan dari sistem pelayanan penumpang, dan sistem pelayanan penumpang itu terdiri apa saja. Jelaskan sistem pelayanan penumpang. Kemudian runway, jelaskan kembali tentang runway, ya, supaya dihafal di luar kepala, ya. Jelaskan faktor-faktor yang pengaruhi panjang landasan pacu runway. Oh, ini agak panjang, agak banyak, ya. Dan juga ada soal di sini. Tentukan kebutuhan untuk take off distance available, ya, total dan top. Oke. Of distance available, file length, ya, landing distance, stop distance, clearway, ya, stopway, dengan kondisi 4 kondisi, ya, 4 kondisi A, B, C, D. Operasional pesawat terbang normal atau poor approach landing atau overshot take off, atau dan kegagalan mesin pada pesawat terbang sehingga harus melakukan emergency landing. Berikutnya masih ada lagi nih, banyak ini soalnya. Kompetensi hari ini, ya, di mana satu bandara direncanakan akan melayani, ya, pesawat, ada pesawat terbang Boeing, ya. Jadi, tentukan dimensi, tentukan ukuran dari landasan pacu runway tersebut. Wah, ini soalnya 1, 2, perhitungan 3. Nah, ini. Ini lagi. Soal yang ketiga. Ya, tentukan R dan P. R dan P. Dari data-data. W, lebar taxiway. Dan B-nya, wheelbase, ya. Perannya ada D. Jalur taxiway 3,75. Silakan dijawab. Nah, jawabannya sudah ada di materi pelajaran kita. Nah, ini di classroom. Adapun satu lagi pelajaran hikmah, nanti Anda bisa isi bagaimana pelajaran yang bisa Anda ambil dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ini kita masuk pada perkuliahan kita. Oh. Kemudian sebelum kita kuliah, tidak lupa sebagai orang beragama kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan berkah pada perkuliahan kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam permasalahan bandar udara. Doa kita mulai. Alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kama inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa amalan taqabbalan wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai pembahasannya dengan beberapa file di sini. Ada perencanaan geometrik, ada bandar udara Dubai. Ini bisa kita lihat apa yang pertama. Kita klik perencanaan geometrik. Oh. Setelah diklik dengan join ke internet, maka akan muncul materinya. Di sini ada perencanaan fasilitas terminal bandar udara. Jadi untuk pelajaran kali ini kompetensinya berkaitan dengan geometrik jalan, ya. Di bandar udara itu ada geometrik jalan, ada landasan pacu, ada runway, ada apron, ada taxiway, semua itu jalan. Jalan dan tempat parkir. Ini apron. Ini apron tempat parkirnya pesawat. Nah, kemudian jalannya ini kecil menuju runway, namanya taxiway, ya. Dan runway-nya tempat landing dan take off. Tempat landing, mendarat, take off, terbang. Istilah-istilah itu harus dihafal, ya. Sudah di luar kepala. Langsung bisa ditahu.
Kemudian perencanaan fasilitas terminal pada bandara ini terdiri terminal keberangkatan, departure terminal, dan arrival terminal untuk kedatangan. Ini terminal keberangkatan yang mengatur proses keberangkatan tentunya, penumpang barang-barang. Berikutnya ini fasilitas terminal bandar udara, ya, terminal keberangkatan, kedatangan. Ini kedatangan penumpang. Jadi penumpang datang lewat naik pesawat. Nah, tentunya melalui pemeriksaan administratif, ya, mengambil barang-barang keluar dari bandara. Ada beberapa aspek yang perlu Anda perhatikan. Nah, sebagai penumpang, kalau sudah pernah naik pesawat ini sudah mengerti. Nah, ada beberapa, silakan dibaca ya. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan terminal. Ini dalam perencanaan terminal. Jadi perlu diketahui untuk perencanaan terminal itu data-data jumlah penumpang dan perencanaan jalur akses masuk kawasan bandara dan kebutuhan fasilitas pendukung pada terminal bandara. Tempat parkir, dimensi ukuran dari terminalnya, fasilitas keamanan, gedung terminal. Kemudian perencanaan fasilitas terminal. Tujuan dari sistem pelayanan penumpang tentunya pengaturan akses masuk penumpang ya, ke kawasan bandara dan pengaturan penumpang dalam proses keberangkatannya dan proses kedatangan, departure proses dan arrival proses. Ini ada sistem pelayanan penumpang. Ada dua ya. Ada beberapa sistem pelayanan penumpang di sini. Yang pertama akses interface. Nah, yang kedua processing, ketiga flight interface. Materinya Anda bisa baca, silakan baca, Anda akan mengerti. Berikutnya perencanaan fasilitas terminal dan bandara. Ada dua macam. Ada konsep distribusi horizontal. Nah, ini konsepnya ada konsep distribusi linear, distribusi dermaga, distribusi satelit. Kemudian untuk penjelasan distribusi linear ini ada pada slide-slide berikutnya. Anda bisa baca. Distribusi linear, pelayanan penumpang 200.000 per tahun. Konsep distribusi dermaga, pelayanan penumpang 200.000 sampai 1 juta per tahun. Nah, tambah banyak ya. Kalau distribusi satelit, pesawat. Ada tamu baru saya kira. Jadi 200.000 sampai 1 juta juga per tahun. Ini konsep distribusi vertikal. Ada multi level terminal ya. Tingkat insentif penerbangannya, rancangan induk terminalnya, jumlah penumpang dilayani ini ditentukan. Jumlah tingkat fasilitas pelayanan terminal bisa ditentukan. Berikutnya desain landasan pacu, ya, dan landasan pacu dan landasan penghubung. Runway, landasan pacu ya. Apa landasan penghubung? Nah, taxiway. Dari itu landasan pacu, runway ini tentunya bagian lapangan terbang, tempat proses operasional pesawat terbang, take off dan landing, lepas landas dan mendarat. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi panjang landasan. Ya. Apa saja? Persyaratan, tipe, aplikasi pesawat. Kemudian berikutnya lingkungan sekitar lapangan terbang dan hal teknis dan non teknis. Untuk teknis dan non teknis itu ada beberapa hal teknis itu. Nah, silakan dibaca. Ini sudah ada penjelasannya. Non teknis juga sudah ada ini. Silakan dibaca. Human faktor. Sudah ada penjelasannya. Berikutnya ini komponen landasan pacu. Ya. Perlukan untuk mengombinasi kebutuhan proses operasional pesawat. Ada TOD. Nah, TOD ini take off distance. Nah, ini ukuran panjang take off distance. Ya. 115% dari jalur landasan pacu. Runway dia 115%.
Rinciannya 100% panjang jalur landasan pacu, 15%-nya itu jarak tambahan yang direncanakan untuk mengatasi kemungkinan overshoot take off. Pesawat terbang take off-nya. Jaga-jaga. Ada LD, landing distance ini 100% dari landasan pacu untuk landingnya. Stop distance, SD, nah ini ada pembahasan juga SD, 60% dari jarak pendaratan, itu LD, landing distance. Stop distance, 60% dari LD. Ada cewek, clearway, nah ini silahkan dibaca. Ada stopway, nah, sudah jelas ya penjelasannya. Tinggal dibaca, Anda akan pahami. Dan kalau Anda ulang-ulang, Anda terhafal. Kalau cuma satu kali ini agak susah dihafal. Untuk menghafal bisa diulang-ulang 10 kali, 20 kali. Nah, ya, kalau anak saya nanti 100 kali, ada anak saya yang cepat 20 kali hafal, ada yang 100-an kali baru terhafal. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cara menghafal dibaca saja, diulang-ulangi itu otomatis otak langsung menyimpannya. Kalau Anda mau menghafal ini, stopway, SW, nah ini ada baca berkali-kali. Ada hafal 5 kali, dia baca ulang, langsung terhafal apa itu SW. Ada yang 10 kali, 20 kali, ada sampai 100 kali. Memang seperti itu cara menghafal, cara menguasai suatu ilmu itu dengan cara dibaca berulang-ulang. Apalagi istilah-istilah seperti ini harus diulang-ulang. Ada LOD, ya, lift off distance, di jarak pesawat untuk pengangkatan setelah kecepatan pesawat, ya terbang dia. LOD. Ini desainnya, landasan pacu, landasan penghubung. Di tengah itu adalah runway, landasan pacu. Nah, kemudian ada juga taxiway. Ini untuk landasan pacu. Tadi ini LD-nya 115% ya. Tornya 100% ini. Kemudian ada TODA 115%, ada CW, nah ini SD 60%. Stopway ini ya. Jadi ini bisa mengetahui bagaimana kondisi bangunan runway. Di dalam runway itu ada beberapa istilah ya. LD, nah ini tentunya 115%. Tor, nah ini LD-nya ini. Sudah ada gambaran tentang kondisi ya runway di bandara ya. Tempat landing dan take off pesawat ini. Ukuran-ukurannya. Ini desain landasan pacu, landasan penghubungnya. Ya, ada perencanaannya, ada data yang diambil, TODA, untuk dapatkan take off distance. Untuk dapatkan take off, ya, take off ada TODA per top. Ada rumus-rumusnya. Untuk dapatkan TOD, untuk dapatkan torator ini. Ini untuk mendapatkan TODA atau TOT 1,5 kali panjang landasan pacu. Tora, tor, ini panjang landasan pacu, runway. Kemudian loda atau lot itu 0,5 kali take off distance. Nah ini bisa kita lihat bagaimana landasan pacu didesain. Pesawat bisa terbang. Nah, LOD ini pesawat terbang ketinggian 10,7 meter atau 35 feet. Nah, di atasnya ini aircraft run, ini runway-nya 100% dari sini ke sini. Ini 115% ya. Ditambah dengan CW, clearway. 15% clearway. Ini stopway. Inilah kebutuhan landasan pacu. Jadi bukan cuma runway saja, ada lagi tambahan clearway dan stopway depannya. Ini perhitungannya landasan pacu dan landasan penghubung. LD SD 0,6 kali LD
Kalau LD didapatkan, CW 0,5 kali TOD kurang LOD, nah, stop way 0,05 kali LD. Nah, ini rumusnya untuk mendapatkan perhitungan gambar, perhitungan ukuran lapangan landasan pacu. Ya, jadi bisa dapatkan. Begitu berikutnya landasan pacu, landasan penghubung. Asik. Bahas landing distance. Ini runway-nya 100%, dan stop distance-nya 60%, clearway, stopway. Ini kebetulan landasan pacu. Pendaratan. Dia bisa mendarat. Diharapkan bisa mendarat dengan baik. Dengan ukuran landasan pacu seperti ini. Berikutnya landasan pacu didesainnya, dan landasan penghubung, runway dan taxiway didesain. Nah, ini rumus-rumusnya. Untuk mendapatkan LD, LOD, CW, SW. Ini desainnya ya. Kemudian sama dengan rumus-rumusnya. Ini lagi pesawat terbang. Ini sudah lewat ya. Sampai di 90% dia terbang. Persen ketika sampai di CW dia sudah 35 feet. Pas landas. Ini. Akibat mungkin kegagalan mesin, biasanya di tengah sudah terbang. Ini sudah mendekati akhir dan bisa terbang. Dan masih membahas desain runway dan taxiway. Rumusnya sama. Ini kondisinya poor approach landing ya. Rumusnya saja yang berbeda. LD, SD, CW, dan SW. Gambarannya poor approach landing. Dia turun dari ujung, tapi nanti sudah beberapa meter dia turun. Yang diharapkan dengan landasan ini dia bisa tetap mendarat dengan baik. Masih desain runway dan taxiway. Nah, ini ada data pesawat terbang Boeing 747-300 ya. Dan juga data-data TOD, FL, TOD, SD, CW. Nah, kondisinya ada 4 kondisi. Merencanakan tadi operasional pesawat terbang normal, poor approach landing, overshoot take off, kegagalan mesin. Nah, ini tadi di atas penjelasannya. Jadi cuma rumusnya yang berbeda, tapi caranya sama. Rumus-rumusnya sama, yang beda sedikit, ya, tergantung sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini jawabannya. Sudah ada. Pesawatnya Boeing panjang landasan pacu runway itu 3.506 meter. Ya. Nah, ini untuk operasional pesawat terbang normal. Ini take off distance. TOD-nya dapatkannya 13.000 feet. Berikutnya take off run atau 11.200 feet. LOD ini 7.200 feet. Nah, untuk landasan pacu landing ini pendaratan. Nah, ini sudah ada TOD-nya, sudah ada stop distance-nya, ya. Sekian feet. Dan diperiksa, nah ini LD, luas LD 0,6 dapat 4.000 meter. Clearway-nya juga 2.900 feet. Jadi sudah ada rumus, masukkan data. Ini kalau Anda punya komputer, masukkan saya di Excel. Nah, Anda masukkan rumus-rumusnya. Sama dengan ini kali ini, sama dengan ini kurang ini, maka bisa tinggal ganti data saya. Data yang diganti, maka berubah hasilnya. Sesuaikan dengan data. Karena Excel itu bisa digunakan untuk menyimpan rumus. Dia akan membantu dalam merancang landasan pacu, runway, dan landasan penghubung taxiway. Ini jawabannya ya, silakan dibaca dan bisa untuk lebih mengetahui lagi silakan dipraktikkan dengan cara menghitung. Apalagi Anda punya Excel, Anda buat masukkan di Excel, maka
Ini akan membuat Anda mampu merancang landasan pacu, runway, dan landasan penghubung atau taxiway. Ini sudah ada rumusnya dan jawabannya. Hasil perhitungan perkalian, ada penjumlahan, dapat landasan penghubung dan landasan pacu. Di sini panjang landasan pacu dibutuhkan kondisi kegagalan mesin lebih kecil dari panjang landasan pacu untuk kondisi operasional pesawat terbang normal. Maka memenuhi untuk digunakan dalam perencanaan, yaitu panjang landasan pacu untuk kondisi operasional pesawat terbang normal 4.313 meter atau dalam feet ya 14.160. Nah, jadi itu silakan dibaca berikutnya dengan sistem landasan penghubung. Ya, sudah ada materinya di sini, sudah jelaskan cara belajar, panduannya untuk belajar. Anda tinggal baca, materinya ada di classroom. Jadi diharapkan sudah bisa mengerjakan tugasnya. Anda juga bisa menggunakan AI. Kalau saya bisa ChatGPT, ada Agnes, ada Gemini, ya, ada juga Copilot. Nah, terakhir panduan untuk mengerjakan pendidikan karakter. Setelah tadi kompetensinya Anda bisa dapatkan, baca filenya dan mengerjakannya, juga diharapkan punya karakter, ya, bisa dihasilkan dari kuliah ini memiliki karakter yang baik. Nah, jawabannya juga sudah ada di sini. Kisah Nabi Yahya alaihissalam Anda bisa hidupkan, atau bisa juga menggunakan AI, ya, apa namanya, ChatGPT. Dengan adanya internet kita bisa masuk, ya, ke classroom ini. Kisah Nabi alaihissalam, silakan dibaca nih. Saya memberikan panduan belajar. Ini untuk mendapatkannya setelah membaca kisahnya akan dapatkan hikmah. Di antaranya mahasiswa rajin belajar membaca Al-Quran, rajin belajar dan rajin membaca Al-Quran bagi yang muslim. Dan rajin membaca kitab suci masing-masing. Kemudian mahasiswa tidak boleh banyak bermain, ya, jangan terlalu banyak bermain, tapi banyak belajar, banyak beribadah. Ada yang rajin belajar, ada teman-temannya cuma bermain, main bola tiap sore, dia baca buku, akhirnya dia jadi orang cerdas, akan jadi ulama. Teman pakai, ya, dia jadi ulama karena rajin belajar. Temannya bermain, dia belajar membaca buku. Kemudian mahasiswa selalu dekat dengan orang tua, ya, selalu membantu, selalu taat pada Allah Ta'ala. Nah, ini karakter yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Ini dari classroom menggunakan internet tentunya. Kalau kita menggunakan ChatGPT juga bisa. Kita tulis, jelaskan pesan hikmah dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, maka akan dapat jawabannya. Di antaranya pesan yang bisa kita ambil, kesucian dan menjaga diri sejak muda. Lalu menjaga diri sejak muda, ya, tidak terpengaruh godaan dunia. Kedua, taat, berbudi pekerti, dan berbakti pada orang tua. Nah, luar biasa. Berbakti pada orang tuanya juga seorang nabi, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika memegang teguh hukum Allah, ya, meskipun tidak terkenal, ya, tetap berpegang pada perintah dan larangan dari Tuhan. 4, hati-hati dalam pergaulan, ya, jangan salah teman. Orang yang berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan tukang parfum. Nah, walaupun tidak pakai parfum tetap tercium bau harum. Dan kalau salah teman seperti berkawan dengan tukang pandai besi, membuat besi, buat pisau, pedang, itu kalau kita berada di situ pasti akan merasakan kepanasan. Jadi hati-hati,
pilih dengan teman. Orang yang berteman dengan pemabuk akan jadi pemabuk dia. Dan berteman dengan orang rajin sholat akan rajin sholat, rajin beribadah. Jadi pilih teman yang baik. Ya. Kita dalam bergaul sederhana dalam hidup, ya. Sederhana, tidak hanya mengejar kekayaan dunia. Jadi fokus pada ibadah. Harta bukan tujuan hidupnya. Kesederhanaan menghadirkan ketenangan hati, ketenangan batin, menghindari sifat sombong. Kemudian berikutnya berani, ya, berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, menyampaikan yang baik dan melarang yang buruk. Nah, ini tegas menolak hal-hal yang tidak benar. Kemudian beliau diberi hikmah sejak kecil. Beliau ahli hikmah, sudah memiliki ilmu, bijaksana dari kecil. Karena bersama dengan orang tuanya Nabi, jadi sering mendapatkan hikmah. Kata-kata hikmah sehingga bijaksana dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Berikutnya memiliki hati yang lembut dan pemaaf. Ya, luar biasa. Ini bisa kita terapkan. Memiliki hati yang lembut dan pemaaf. Ya, tidak pendendam, ya. Kalau ada pendendam, ya silakan dihilangkan. Jadilah pemaaf. Kemudian 9, zahid dan tidak tamak dunia. Zuhud, tidak mengejar dunia, kekuasaan, harta. Jadi cinta dunia ini bisa jadi masalah. Dunia ini tidak selamanya, akhirat yang kekal selamanya. Semua akan kembali ke akhirat. Dunia akan hancur. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Alaihissalam tentang kesucian hati, keberanian moral, kesederhanaan, bakti pada orang tua, serta keteguhan menegakkan kebenaran. Kan? Ya. Kopikan ke grup, ya, bisa dibaca-baca dan bisa segera diamalkan. Bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian kuliah kita pada hari ini. Silakan dilanjutkan dengan kerja tugas. Dan cukupkan kuliah hari ini. Waktu tinggal 2 menit. Ada yang belum absen? Nurul Aziza, Pak. Saya Prianto Lapai. MPM. 13, Pak. 16. 13. 1. Salah. 29, Pak. 21 dulu. Gitu, 29. 13 tadi Nurul Aziza sudah. Berapa lagi? Yang lain? 29, Pak. 21 16. Ahmad Saifullah sudah. 29. 29 Tito Firjawan. Jim. 16. 16 kelas apa? Kelas B? Yoi. 16 Aprian Tolapai. Aprian Tolapai. Apa lagi? Ada lagi? Online orang ada bayo. Nanti pakai baju baru dia. Kan pernah masih aktif kalau belum hadir. 13, 4, 17, 23, 4 itu. Pada di jalan, di teras. Pak, saya, Pak. Ya. Berapa NPM akhir? Saya 05, Pak. 05 Arya Sambili. Arya Sambili, ya. Oke, sudah? Betul. Kalau sudah, Ada, Bu. Ada. fitnah kali sama tidak sudah. Ya, cukup. Kita cukupkan sampai sini. Silakan lanjut kerja tugasnya, ya. Ini tugas besar. Iya, Pak. Ada sudah ini, tinggal Anda print, ya. Kalau mau dibantu, bisa print sama saya 5.000. Oh, iya. Dibantu print akan, ya. Kalau Anda print sendiri, silakan. Nah, ini soalnya, pemecahan berat udara dan juga asistensinya. 5 asistensi bisa Anda edit lagi. Bisa kreatif masing-masing. Ya, sekian dulu kuliah kita. Sudah. Robot.